perempuan itu bertanya ke aku, "Ngidang sing kamu nepukin tiang ya berhasil membuat aku merasa sangat takut karena ada bau aneh yang menguar atau keluar dari tubuhnya." Hi Love Visible, it's me Ansa Trixie. Welcome back to my YouTube channel. How are you guys? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Gimana nih? Apa kalian sudah siap untuk melanjutkan petualangan bersama The Visible Series? Kali ini aku bakal melanjutkan cerita yang kemarin ya. Ini adalah episode atau bagian kedua dari tema setre atau pemakaman Hindu Bali. Kisah kali ini adalah kisah di mana aku melihat hal-hal yang gak biasa. Tapi bukan hanya melihat saja nih, aku juga, coba tebak. Komen di bawah ya. Sebelumnya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan kalian bahwa The Visible Series ini adalah kisah nyata berdasarkan pengalaman pribadi yang sebagian sudah dipublikasikan melalui aplikasi Wattpad. Jika kalian yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share agar aku bertambah semangat lagi ya dalam membuat video. Jangan lupa juga untuk nyalakan tanda lonceng agar kalian tahu kalau aku upload video baru. The Visible Series bakalan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu jam 7 malam. Catat jam tayangnya ya. Bagi kalian yang memiliki Instagram, kalian bisa follow akun Instagramku namanya @ansatrixie, dan di bagian profilnya kalian bisa follow akun Instagram aku yang lain sesuai dengan minat kalian. Oke guys, nggak perlu berlama-lama lagi, let's get started. Tiba-tiba papi berdecak membuat aku mengalihkan perhatian dari si kakek. Kata papi, kalau di Trunyan itu ada pohon-pohon khusus yang bernama Tarunyan. Taru artinya pohon, menyan artinya wangi. Nah, aroma dari pohon-pohon itulah yang membuat jenazah-jenazah yang ada di sana jadi nggak berbau. Tapi menghela nafas lalu membuat sedikit jeda. Coba deh kamu pikir, di sini kan cuma ada pohon-pohon biasa, jadi nggak mungkin. Kalaupun ada jenazah-jenazah yang dimakamkan seperti itu, pasti baunya sudah menyebar kemana-mana. Apalagi lokasi ini kan sudah padat penduduk. Kalau memang benar para penduduk, sudah pasti bakalan protes dong. Kalau kalian terkadang kayak merasa penasaran dengan bagaimana cara papi berbicara kepada aku yang waktu itu masih kecil dengan cara yang nggak biasa, kayak apa ya, ngomong bukan seperti bapak dan anak gitu, tapi ngomong seperti sesama orang dewasa. Itu karena memang didikanku itu dari kecil setengah Indonesia dan setengah Jerman. Papi membebaskan aku untuk mengutarakan pendapat, bebas berekspresi lah ya. Jadi ketika aku merasa ada sesuatu yang gak benar nih, misalnya, aku akan sampaikan secara terang-terangan. Ibarat kata, misalnya pun ada kondisi di mana orang tuaku, papi dan mami itu melakukan kesalahan, ya aku akan bilang, aku akan ungkapkan bahwa itu gak benar, kalian gak boleh begitu. Jadi kalau kalian merasa kok gitu sih, kok begini sih, ya aku tahu sih banyak orang Indonesia yang mungkin akan menganggap bahwa membalas pernyataan yang sudah ditetapkan oleh orang tua itu sangat gak sopan. Ada kebiasaan-kebiasaan di mana orang tua tidak mengizinkan anak-anaknya mengutarakan pendapat. Semuanya harus sesuai dengan pendapat orang tua, harus mematuhi pendapat orang tua meskipun salah atau benar. Aku tahu ada sebagian yang masih menerapkan
kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Ya, di keluargaku agak berbeda sih, meski terkadang mami itu masih suka begitu. Pendidikan Jerman itu menurut dia agak susah untuk diterima. Kayak ada hal-hal yang tetap aja menurut dia itu tetap gak benar. Kayak kamu tuh gak boleh begitu. Kalau orang Indonesia itu begini-begini, terutama saat kita menginap di rumah nenek sih, mami suka banget untuk menceramahi aku, dan nenekku juga menganggap bahwa aku itu berbeda dengan saudara yang lain. Dengan papi, ya begitulah, pemikirannya itu lebih terbuka. Kalau papi itu mau berbicara secara dewasa kepada aku, berusaha untuk memberikan semacam pengertian daripada langsung ngejudge atau ngedenial. Papi itu lebih kayak ke logika ya, kayak menurut kamu gimana, baiknya gimana, terus biasanya kita bakal bicarakan nanti, terus dia bakal ngasih penjelasan kayak gini. Kalau mami itu lebih jatuhnya lebih kayak menghindar, kayak lebih baik itu nggak dibicarakan, kayak enough, selesai, menurut dia begitu, ya udah begitu. Semoga kalian bisa memahami ya, kalau misalnya di cerita The Visible Series ini agak berbeda dengan keluarga-keluarga lainnya misalnya, karena aku menganggap bahwa semua keluarga itu berbeda-beda. Ada yang terpengaruh karena budaya, agama, lingkungan, dan kebiasaan-kebiasaan. Jadi nggak bisa disamaratakan satu dengan yang lainnya. Next, karena mendapatkan tanggapan seperti itu dari kedua orang tua, ngambeknya aku itu masih terus berlanjut. Tadinya kan aku menghadap nih ke arah belakang mobil. Sekarang aku menghadap ke arah depan. Nah, pada saat aku menghadap ke arah depan ini, aku melihat bahwa mobil kami itu ternyata sudah hampir tiba di penghujung setre. Waktu itu aku masih tetap terus berusaha sih meyakinkan kedua orang tuaku bahwa yang aku lihat itu adalah benar, apa yang aku lihat itu adalah kenyataan. Jadi aku berkata lagi, begitu keras kepalanya aku. Ya balik lagi sih, karena aku merasa aku nggak salah, aku nggak bohong. Aku bilang nih ke papi. Terus menurut papi, kira-kira aku taunya dari mana? Tanya aku sambil kembali melipat kedua tangan di depan dada. Aku berusaha untuk menginterogasi balik atas fakta sepertinya itu dilewatkan oleh kedua orang tuaku. Logikanya, aku itu bisa tahu kuburan semacam itu tuh dari mana, kan begitu. Oh iya, ngomong-ngomong soal bagian ini, aku jadi ingat bahwa ketika aku masih kecil itu ada part-part atau bagian-bagian atau masa-masa dimana aku itu justru jauh sekali lebih dewasa daripada sekarang. Bahkan ketika aku sudah sedewasa sekarang, lalu mengingat diri aku versi kecil, aku pun juga terheran-heran sih, kayak wah lu dulu kok bisa kayak gitu ya, apa lu bisa mikir kayak gitu. Dan ya, yang menjawab pertanyaanku itu bukanlah papi tetapi mami. Mami bilang, dari TV lah, pasti kamu ini habis nonton TV terus jadi kebayang-bayang deh. Nah, catat ya, kalian harus mengingat kalimat mami ini baik-baik. Nanti aku bakal kasih tahu ke kalian fakta yang sebenarnya di akhir cerita. Oke, kalau mami sudah bilang kayak gitu, aku itu hanya bisa mendengus, gak ingin berdebat sama mami. Lebih baik aku nyerah aja deh. Bagaimanapun juga, aku itu juga turut andil karena membuat mami berpikir seperti itu. Jadi dulu waktu aku pergi ke TKP Bom Bali sama keluargaku untuk mendoakan para korban, kondisinya itu ternyata masih kacau. Bahkan di sana aku melihat jenazah-jenazah yang belum sempat dievakuasi. Waktu itu umurku masih 8 tahun, masih kecil banget. Dan waktu aku keceplosan tentang penglihatanku, aku itu cepat-cepat rawat karena aku takut dimarahin mami. Aku bilang, aku tahu karena aku melihat dari TV. Dan lagi pula pada zaman itu, ya Lord, tahun 1990 sampai 2000 awal, program-program TV masih jarang sekali nih memberikan sensor terhadap suatu tayangan. Gak seperti zaman sekarang begini, ke anak-anak pernah melihat sesuatu yang gak biasa, misalnya seperti jenazah, darah, dan sebagainya. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang mengherankan. Gak kayak si Suka atau Sandy yang sekarang pakai bikini terus di blur ya. Melihat bagian akhir penghujung setre, kupalingkan wajahku ke arah jendela untuk mengamati situasi di saat-saat terakhir. Aku waktu itu berpikir, apakah yang aku lihat tadi itu merupakan sebuah pesan, semacam sesuatu yang ingin kakek itu sampaikan? Apakah cucunya itu seharusnya dimakamkan di Trunyan? Atau bagaimana sih? Waktu itu aku sama sekali nggak mengerti dan nggak menemukan jawabannya juga sih. Ibarat kata itu tuh sudah di luar jangkauanku gitu loh guys. Hari-hari setelahnya aku nggak pernah melihat si kakek dan jenazah-jenazah tersebut, tetapi aku justru melihat
hal-hal lain. Suatu malam saat aku melewati setre tersebut, aku merasa ketakutan setengah mati karena ada sesosok hantu perempuan yang menumpang di bagian bumper mobil sambil terus menatapku dan menyeringai tanpa henti hingga kami tiba di penghujung setre. Aku nggak akan lupa bagaimana bentuk sosok ini. Bentuknya itu seperti kuntilanak. Jadi kuntilanak itu nggak hanya ada di Pulau Jawa aja ya guys, di Bali pun kuntilanak itu juga ada. Hari-hari berikutnya ketika aku kembali melewati bagian setre tersebut, aku sempat terkejut saat melihat ada beberapa hantu perempuan dengan perwujudan yang sama sedang berterbangan melewati bagian atas mobil kami. Jadi waktu itu aku kebetulan duduknya itu di bagian depan. Terus aku melihat bahwa di atas itu awalnya tuh ngiranya itu kayak layang-layang gitu. Warnanya kan putih-putih, malam-malam kan, kayak berkibar-kibar. Dan ketika lewat, lama-lama aku lihat kok awalnya kayak ada layang-layang warna putih terbang malam-malam. Terus gak cuma satu, ada banyak itu berterbangan. Itu kayak apa ya, aku nggak ngerti itu kayak kok di dunia manusia mungkin kayak zebra cross, jadi menyeberangi di bagian itu. Dan itu bener-bener jalan raya di depan mobilku. Dan ketika aku amati, ternyata itu adalah sekumpulan sosok hantu perempuan yang dressnya atau baju terusannya itu berkibar-kibar. Waktu itu dengan cepat aku sontak atau refleks menyuruh papi dan mami langsung kayak menutup jendela, berharap agar mereka nggak bisa masuk ke dalam mobil. Maklum ya, waktu itu aku masih anak-anak. Hari berikutnya lagi, ketika kita kembali melewati setre tersebut, tiba-tiba ada sesosok hantu perempuan yang duduk tepat di samping tempat dudukku, walau pada kenyataannya semua jendela sudah tertutup rapat. Waktu itu aku langsung merutuki diri sendiri waktu sadar kalau menutup jendela itu sama sekali gak ada fungsinya gitu loh, bodohnya aku. Jadi waktu kejadian ini posisinya aku duduk di belakang, papi menyetir dan mami duduk di depan. Aku inget banget posisiku itu sedang duduk di sebelah kiri. Dan kalian inget kan setrenya itu ada di sebelah kanan jalan. Dan ya itulah, ada sesosok hantu yang duduk di sebelah kananku. Hantu perempuan itu bertanya ke aku, "Ngidang sing kamu nepukin tiang?" Kurang lebih artinya itu adalah, "Bisa nggak kamu lihat aku?" Walau wajah hantu perempuan itu sama sekali nggak menyeramkan, benar-benar kayak manusia pada umumnya, hanya saja terlihat pucat dan lesu. Tetapi ia berhasil membuat aku merasa sangat takut karena ada bau aneh yang menguar atau keluar dari tubuhnya. Bau tersebut seperti perpaduan antara bau bedak bayi, kalian bisa bayangin, bunga-bungaan kayak bunga yang biasa ditabur di kuburan, dan yang terakhir adalah kayu yang sudah lapuk. Kalian tahu kan kalau kayu yang sudah lapuk itu punya bau yang khas. Dengan tubuh yang gemeteran, aku pun berusaha untuk membalikan tubuh lalu membenamkan wajah pada jok mobil. Jadi posisinya itu aku nungging gitu sambil menutupin wajah aku untuk berusaha mengabaikan si hantu perempuan ini. Tiba-tiba hantu tersebut bertanya kembali untuk yang kedua kalinya. Dia bilang, "Kamu diam." Artinya itu kurang lebih adalah, "Kamu ngapain?" gitu. Jadi dia kayak tanya, "Lu itu nungging, nutupin wajah lu, itu ngapain?" gitu. Cara berbicaranya itu bener-bener kelihatan polos, sama sekali nggak berniat untuk menakut-nakuti. Tapi pada saat itu karena saking ketakutannya, nggak tahu apakah itu masih mungkin pertama kali aku bisa mencium aroma yang sepekat itu, senyata itu, bahkan kayak kalian ngerti kan, kayak aku bisa menjabarkan bau itu tuh baunya seperti bedak, bunga, dan kayu yang sudah lapuk. Itu tuh kayak bisa kalian bayangkan menyengat apa bau itu. Apalagi posisinya dia kan bener-bener itu duduk di samping aku, dan waktu itu aku masih umur 9 tahun. Karena merasa takut
Itulah aku akhirnya memutuskan untuk bernyanyi dan terus bernyanyi agar nggak fokus kepada hantu perempuan ini. Untungnya setelah tiba di penghujung setro, lagi-lagi kejadian yang serupa terjadi. Hantu perempuan yang duduk di sebelahku itu tiba-tiba menghilang seperti hantu yang sudah-sudah. Sejak kejadian-kejadian semacam itu terjadi, aku setiap kali melewati setro tersebut memiliki sebuah kebiasaan, yaitu menutup mata dan duduk di kursi depan, duduk berhimpitan dengan mami dan ikhlas menerima omelan panjangnya daripada melihat mereka. Melewati jalan tersebut terasa seperti uji nyali, dan untuk yang kesekian kalinya hanya aku saja yang bisa merasakannya. So guys, begitulah kisah di episode kali ini. Tapi ini bukan episode terakhir untuk tema ini ya. Karena apa? Aku merasa penasaran banget dan tertarik dengan desa Trunyan. Sayang banget nih kalau kita lewatkan begitu saja, ya nggak sih? Apalagi kan posisinya tradisi pemakaman di desa ini pernah secara nggak sengaja mampir atau mungkin bisa dibilang mewarnai masa kecil aku. Dan faktanya, kalian ingat kan tadi aku menyuruh kalian untuk mengingat satu kalimat mami yang pada saat itu papi justru memilih untuk diam. Faktanya, kita memasuki bagian faktanya. Faktanya, ternyata aku dan keluargaku itu pernah pergi ke Trunyan. Menurut papi, kejadian itu terjadi pada saat aku masih berumur sekitar 3 atau 4 tahun. Seperti apa ya ceritanya? Apalagi sih yang aku lihat atau aku temui di sana? Kalau kalian merasa penasaran bagaimana aku bisa mengingat kejadian-kejadian di mana kayaknya lu masih kecil deh, kayaknya nggak mungkin lu ingat. Nah, ini dia salah satu mungkin bisa dibilang bakat ya. Bakat aku yang lain adalah mengingat masa lalu. Aku bisa menarik semacam memori yang ada di masa lalu. Terutama ini kan memori aku ya. Jadi ya aku bisa sih, aku bisa ingat. Dan kalau misalnya kayaknya nggak mungkin, ya aku nggak bisa memaksa kalian untuk percaya. Tapi kalian ingat kan kalau orang tuaku itu nggak percaya kalau aku bisa melihat. So someday aku ceritalah kepada orang tuaku mengenai misalnya apa aja yang ada di rumah kita waktu aku masih bayi misalnya, atau aku masih balita gitu ya. Dan aku tuh bisa ingat bagian-bagiannya, dan itu sih yang membuat mereka percaya bahwa oh memang nih anak bisa lihat gitu. Begitu juga dan teman-teman aku bisa tahu dulu mereka tuh ngapain gitu, dulu ada apa aja di rumah mereka, ada kejadian apa, aku bisa tahu. Dan itu juga yang membuat teman-teman aku percaya. Jadi lingkungan sekitar aku tuh udah tahu gitu loh. Dan karena itu sih aku juga otomatis ya memberanikan diri bercerita kepada kalian. Kalau kalian merasa penasaran, kalian harus nonton episode 3 dari tema ini. Nah, demi kalian, aku ekstra kerja keras buat menarik memori-memori yang lagi-lagi jauh banget. Luar biasa sih, tapi ini bakalan seru banget. Meskipun aku akan mengajak kalian pergi ke pemakaman lagi, tapi yang pasti ini bakalan memiliki sensasi yang sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Secara guys, ini bukan pemakaman biasa yang seringkali kita temui. Di atas tanah loh, bukan di bawah. Kira-kira bakalan seperti apa ya? Di episode ketiga dari tema ini, aku akan bercerita kepada kalian mengenai sejarah, asal-usul, tradisi, adat istiadat, dan lain sebagainya mengenai desa Trunyan. Hayo, yang kemarin sudah tebak, kira-kira jawaban kalian bener apa enggak? Komen di bawah ya. Aku sendiri sih sama sekali belum tahu, tapi kita akan cari tahu nanti ya, dan kita akan bahas bersama-sama. Wah, rasanya penasaran banget. Kayak aku rasa episode kali ini gak bakal kalah seru dengan episode sebelumnya. Karena buat kalian yang belum tahu, desa ini merupakan desa yang sangat populer di Bali. Bahkan katanya, aku kayak pernah denger ya, katanya desa ini tuh merupakan desa tertua di Pulau Bali. Nanti kita bakal cari tahu juga ya.
bener atau enggak, kita bakalan kupas tuntas. Kalau misalnya di antara kalian ada yang berpikir bahwa oh bisa jadi nih, mungkin aja yang kamu lihat soal kakek-kakek itu sama sekali nggak nyata, tapi itu ya karena kamu itu pernah pergi ke desa Trunyan. Jadi kamu mungkin cuman kebayang-bayang gitu. Jawabannya enggak ya guys. Kalau orang kebayang-kebayang gitu, itu cuman sekilas aja. Nggak mungkin bakal ngelihat sampai lama terus bisa hafal keseluruhan kondisi. Lagi pula kejadiannya itu rentang waktunya panjang loh. Dari tahun 90-an sampai ke tahun 2000 awal. Kira-kira itu udah lebih dari 5 tahun. Kalaupun kebayang-bayang karena misalnya sesuatu yang memancing, misalnya, aku rasa enggak sih. Secara ada banyak kuburan yang sudah aku lalui, dan kayaknya menurut aku nggak mungkin banget gitu. Aku bisa yakin jawab begitu juga ya karena aku sudah ngalamin ini seumur hidup aku. Kayak aku itu bukan ngalamin ini kayak orang yang baru kemarin atau pernah kayak 1-2 kali aja gitu. Aku sudah mengalami hal-hal ini dari sejak kecil, bahkan bisa dibilang sejak bayi. Dan di keluargaku memang ada beberapa orang yang memiliki kemampuan seperti ini. Tapi balik lagi, aku ingin menegaskan bahwa aku tidak akan pernah memaksa kalian untuk percaya dengan kisahku. Semua ini sifatnya bebas ya guys. Kalian boleh percaya, boleh nggak, semuanya aku serahkan kepada kalian. Yang baik-baik diambil, yang buruk-buruk silakan dibuang. Aku mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata. So, I love you guys. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye!